guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara onsite dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Dan bagi teman-teman yang ingin beribadah secara online, ibadah juga tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Untuk ibadah onsite NDC Youth Central Park akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Dan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World akan diadakan pada hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar kaca atau yang ada di kursi depan kalian. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you! Shalom teman-teman, welcome back to NDC Youth Online Service. Senang sekali bisa kembali menyambut teman-teman di ibadah online sore hari ini. Aku begitu yakin dan percaya dimanapun teman-teman berada sekarang, Tuhan yang sama sedang menyertai kita, amin. Yuk teman-teman, sebentar lagi kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Dan sebelum itu kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau kami pada saat ini pun masih boleh merasakan kebaikan Tuhan yang gak pernah ada habisnya dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kalau sebentar kami anak-anak-Mu Bapa, kami mau beribadah bersama-sama walaupun secara online Bapa, tapi kami rindu Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kami Bapa. Kami rindu memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Engkau Bapa. Untuk firman Tuhan juga Tuhan, kami rindu boleh mendapatkan sesuatu dari ibadah online sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan. Yang percaya boleh sama-sama kita katakan, amin. Father
kami telah dipilih oleh-Mu Tuhan. Not forsaken, I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. 'Cause I am chosen, Lord, chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. Oh, I am who You say I am. Yes, I am who You say I am. Ooh, the sun sets free. Who is free indeed? I'm a child of God. Yes, I am. My Father's house. There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada sore hari ini kami boleh beribadah meskipun secara online. Aku berdoa Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau beserta dengan kami. Engkau menjamah setiap kami, mengubahkan perspektif kami, mengubahkan hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap boleh katakan bersama, amin. Oke, guys, welcome back to ND's Youth Online Service. Dan langsung aja, tanpa panjang lebar, kalau sepanjang bulan ini kita akan belajar mengenai soul detox. Kenapa kita perlu belajar hal ini? Karena kesehatan jiwa kita atau jiwa kita itu kadang-kadang banyak virusnya, banyak kumannya, dan sakit gitu ya. Alasannya kenapa? Alasannya karena mungkin iri hati, karena dengki, karena membandingkan, karena ekspektasi dan lain sebagainya. Sehingga kita punya soul, kita punya jiwa itu sakit atau enggak banyak racunnya. Jadi kita perlu detox gitu ya. Dan berbicara mengenai soul detox, hari ini firman Tuhan yang akan gue bagikan, gue beri judul mental health check up. Karena kalau misalkan soul kita, jiwa kita itu sakit, biasanya juga kita punya mental health itu juga nggak bagus gitu ya, atau sakit juga. Dan kita perlu pahami dulu apa sih kesehatan mental. Jadi begini, kesehatan mental itu mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, merasakan, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kalau soulnya sehat, perilakunya baik, perilakunya sehat. Tetapi kalau kita punya soul, jiwa kita sakit, yang keluar itu biasanya tuh hal-hal yang gak baik, hal-hal yang menyakiti dan lain sebagainya. Dan fakta menyebutkan bahwa 1 dari 4 orang dewasa pernah mengalami masalah mental dalam hidupnya setiap tahun, ya, baik berat maupun ringan. Dan 1 dari 17 orang pernah mengalami masalah mental yang serius. Dan masalah mental dapat terjadi ke siapapun, umur berapapun, dan tidak dibatasi oleh profesi apapun, bahkan termasuk pendeta ya gitu ya. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah bersedih hati, karena ini bisa hit siapapun dengan umur dan background apapun. Ya. Dan pertama-tama kita perlu identifikasi dulu apakah kalian atau kita ini sehat atau sakit secara mental, ya. Ya, pada beberapa parameter bisa ke dokter juga, bisa cek juga. Aku juga tahu ada beberapa anak youth yang cek ke dokter sehingga ketahuan gitu kalau misalkan ada sakit apa mentalnya, kejiwaannya gitu. Baik itu dari yang akut atau ringan. Tetapi kalau misalkan aku baca beberapa artikel-artikel, ada beberapa nih parameternya. Yang pertama mungkin rasa puas. Orang yang healthy secara mental, sehat secara mental tuh punya rasa puas dalam hidupnya. Content dalam hidupnya. Lalu orang yang sehat secara mental itu punya semangat untuk hidup, bisa tertawa. Lalu punya kemampuan untuk mengatasi stres dan bangkit dari kesulitan. Punya makna dan tujuan. Ya.
Lalu apalagi? Kepercayaan diri tinggi, harga diri tinggi. Ya, pede. Lalu apalagi? Orang yang sehat secara mental itu punya keseimbangan antara kerja dan bermain, istirahat dan aktivitas dan lain sebagainya. Nah, itu kesehatan mental, sehat secara mental gitu ya. Kalian juga bisa nanti search in Google parameter-parameter lainnya untuk identify am I healthy or am I sick gitu. Lalu kalau misalkan if we are sick secara mental, parameternya apa? Orang yang sick secara mental, parameternya itu adalah mengalami perubahan mood yang sangat drastis. Misalnya, dari sangat sedih menjadi sangat gembira. Dari sangat gembira, tiba-tiba menjadi sangat sedih dalam waktu yang sangat singkat. If that's you, mungkin kita sick secara mental, sakit secara mental. Lalu apalagi? Memiliki rasa takut yang berlebihan. Kita insomnia, kita nggak bisa tidur. Kenapa? Kita anxiety. Kenapa? Karena kita selalu punya rasa takut, dan rasa takut kita berlebihan. Rasa takut itu manusiawi, tetapi tinggal di dalam rasa takut yang berlebihan itu bisa salah satu indikator kalau kita sick secara mental. Lalu apalagi? Menarik diri dari kehidupan sosial, merasa emosional, kalau marah tuh nggak bisa terkendali. Kalau marah tuh wah, ya barang-barang mungkin bisa dilempar, kata-kata tuh yang menyakitkan, kata-kata yang paling menyakitkan yang bisa kita lontarkan, itu yang kita lontarkan. Nah, itu mungkin we are sick secara mental. Dan kita mengalami delusi atau kita hidup dalam dunia awang-awang, la la land, dunia fantasi kita, ya. Kalau misalkan that's you, kalau misalkan kalian sakit, that's fine. You know why? Karena orang-orang dalam Alkitab, tokoh-tokoh hebat dalam Alkitab, kalian pikir itu jagoan semua? Enggak. Tokoh-tokoh hebat dalam Alkitab pernah mengalami sakit secara mental. Contohnya Elia. Elia, nabi yang jago itu, sempat ingin buru-buru mati. Nabi Yeremia mengutuki hari kelahirannya. Paulus, jagoan di dalam Perjanjian Baru, menulis banyak kitab. Dia pernah kehilangan harapan. Kenapa? Pelayanan sangat keras, ya. Jadi Alkitab tuh tidak dihuni oleh tokoh-tokoh hebat, tetapi tokoh-tokoh hebat itu pernah mengalami sakit. Jadi if you're sick secara mental, that's fine. Nggak apa-apa, nggak salah. There's nothing wrong with you. Bangkit yuk. Ya. Pertanyaannya sekarang, if I'm sick mentally, apa yang harus saya lakukan? Kok I'm looking for help, ya. You come into the right place, ya. What to do kalau kita sakit secara mental? Yang pertama adalah miliki pikiran yang sehat atau healthy and godly thinking. Filipi 4 ayat 4-8, ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, dan semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi begini, orang yang sakit, pikirannya nggak sehat, itu biasanya kita selalu memikirkan hal yang terburuk itu pasti yang terjadi. Ya, terkadang kita bisa mengalami yang namanya depresi karena kita berpikir yang terburuklah yang pasti terjadi. Kita larut dalam imajinasi. Padahal 90% faktanya ya, 90% dari ketakutan yang kita pikirkan, yang kita takutkan itu nggak terjadi. 90% faktanya ketakutan kita tidak terjadi. Dan penting untuk kita ketahui kalau terkadang kita lebih menderita dalam imajinasi daripada kenyataan. Kadang kita lebih menderita dalam imajinasi daripada kenyataan. Kenapa? Dan ketika sebelum tidur kita mikirkan yang terburuk yang terjadi. Kita punya otak traveling, bener gak? Kalau misalkan begini, begitu. Kalau misalkan gue begini, bakal begitu. Aduh, kita stres sendiri, kita larut dalam imajinasi kita yang toh belum tuh terjadi. Ya. Dan firman Tuhan berkata, hal pertama yang kita harus lakukan adalah bersukacita. Dan sukacita adalah sebuah keputusan. Healthy and godly thinking adalah semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji. Ya, pikirkanlah semua itu. Menyatakan keinginan kita kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Nah, ini adalah healthy and godly thinking, guys. Jadi, daripada kita berpikir
yang buruk yang terjadi, padahal itu belum tentu terjadi, 90% nggak terjadi, tapi kita larut dalam imajinasi, mending kita punya pemikiran yang sehat sesuai dengan firman Tuhan. Pemikiran yang sehat adalah menilai sesuatu dengan benar. Melihat situasi atau masalah apapun itu dengan konteks yang sebenarnya. Jadi nggak usah ditambah-tambahin dalam pikiran kita, nggak usah dikurang-kurangin dalam pikiran kita as it is. Ya, karena manusia cenderung melebih-lebihkan di dalam pikirannya atau exaggerating. Jadi poin yang pertama ini, milikilah pikiran yang sehat, healthy and godly thinking, dalam Filipi 4 ayat 4-8. Yang kedua, if you are sick mentally, yang kedua, miliki koneksi sosial dan support system yang sehat. Ya, miliki koneksi sosial dan support system yang sehat. Kita perlu tetap terkoneksi satu dengan yang lain agar sehat secara emosi. Ya, dan begini, kadang kalau kita udah tahu kalau kita sakit secara mental, kita itu malu, bener gak? Kita itu takut kalau dijudge orang dan lain sebagainya. Jadi di poin yang kedua ini, kita harus punya kerendahan hati untuk mau mencari pertolongan. Tetapi garis bawahi, kepada orang yang bisa kita percaya. Ya. Kita harus punya kerendahan hati untuk mau mencari pertolongan kepada orang yang bisa kita percaya. Gitu. Jadi nggak usah ke semua orang, tetapi seek help. Carilah pertolongan. Punyalah kerendahan hati untuk mencari pertolongan itu. Dan aku punya teman seorang hamba Tuhan juga yang besar, namanya kalau aku sebut kalian pasti tahu. Dia ini sakit mental, punya problem. Dan yang dia katakan adalah, yang kadang-kadang gue butuhin itu bukan masukan, cuman butuh didengerin doang, didoain doang, gak perlu diguruin. And at one point in your life, mungkin kalian akan punya sakit mental itu. Bukan gue doain sih, cuman mungkin at one point in your life lu akan mengalami namanya sakit mental ringan ataupun akut gitu dan lain sebagainya. Kalau kalian pernah akan mengalami hal itu, get some help. And at one point in your life, your friends, temen lu akan punya masalah mental, dan ketika temen lu mencari lu untuk dicari pertolongan, untuk didengerin aja, be that someone. Jadilah orang yang mendengarkan dan bukan orang yang menjudge gitu. Bahkan dikatakan di Galatia 6 ayat 2 dikatakan begini, hendaklah setiap kita saling tolong menolong untuk meringankan beban saudara-saudari kita seiman yang mengalami kelemahan atau kesusahan. Dengan begitu, kita menaati hukum kasih yang diberikan oleh Kristus. Gitu ya. Jadi poin yang kedua ini, untuk kita bisa sehat secara mental, kita harus mencari pertolongan. Dan ketika ada teman kalian juga sedang sakit secara mental, dan teman kalian reach out to you, jadilah orang yang mendengarkan yang baik, pendengar yang baik, doain. Gak usah kasih masukan, gak usah ngejudge, be there aja. Itu yang cukup, itu udah cukup, more than enough. Untuk orang yang sakit mental ini, dan teman aku yang sakit mental ini, hamba Tuhan ini, itu sakit mentalnya udah parah. Harus numpil obat untuk nenangin dia dan lain sebagainya. Dia bilang, butuh didengerin doang. Ya, gak usah menggurui. Ya, jadi poin yang kedua ini, miliki koneksi sosial dan support system yang sehat. Dan ketiga yang terakhir, miliki iman kalau semua yang terjadi adalah untuk kebaikan kita. Ketiga ini butuh iman. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Gini, seringkali sakit mental terjadi karena sebuah tragedi. Sakit mental terjadi karena masalah atau harapan yang tidak terjadi. Jadi begini guys, kadang-kadang kita larut di dalam pertanyaan, kenapa ini terjadi? Kenapa orang tuaku meninggal? Kenapa orang tuaku cerai? Kenapa aku lahir dalam keluarga ini? Kenapa finansialku seperti ini? Kenapa? Kita selalu tanya kenapa. Kita mencari alasannya. Kita mau cari tahu kenapa hal ini terjadi. Kenapa gue begini? Kenapa gue begitu? Kita larut, kita tenggelam, kita mau cari. Dan kita harus at one point sadar kalau kita nggak akan pernah bisa tahu. Ya, bahkan terkadang kita nggak akan pernah tahu alasannya kenapa. Karena itu, change your why into what. Ganti pertanyaan ini dari mengapa menjadi apa. Karena kita tidak akan pernah bisa menemukan semua jawabannya. Tetapi imanilah kalau semua yang terjadi itu pasti baik untuk kita. Daripada bertanya,
Kenapa ini terjadi? Kenapa aku bangkrut? Kenapa orang tuaku cerai? Kenapa? Tapi ubah pertanyaannya dari kenapa menjadi apa. Aku tahu kalau misalkan orang tuaku cerai, aku tahu kalau aku sekarang finansial nggak mungkin lagi nggak bagus, nggak sehat. Tuhan, aku nggak tahu alasannya apa. Tetapi aku percaya kalau semua yang terjadi itu baik untukku. Dan aku mau ingin bertanya, apa yang bisa aku pelajari? Apa yang bisa membuat aku menjadi next level dari apa yang sudah Engkau izinkan terjadi dalam hidupku? Jadi daripada tanya mengapa, change your why into what. Dan ini adalah game changing for me. Kenapa? Aku pernah dalam satu mas dalam hidupku, aku tanya kenapa ini? Kenapa begitu? Kenapa? And ketika kita tanya kenapa, gak akan pernah bisa kita temukan jawabannya. Change your why into what? Orang tua aku cerai. I know. Apa yang bisa aku pelajari dari kehidupan orang tuaku? Mungkin dari hidup lu yang orang tuanya cerai, ketika lu pelayanan ke depan, ada anak yang lu pimpin, ada tim yang lu pimpin, orang tua yang cerai, lu bisa melihat, bisa kasih masukan. Lu bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Lu bahkan bisa menguatkan orang-orang yang lain. I don't know, maybe that's the point. I don't know. Tetapi yang gue percaya adalah kalau semua yang terjadi itu pasti ada maksudnya. Change your why into what. Dan gue percaya dan gue berdoa supaya kita bisa lebih sehat secara mental. Dan gue berdoa juga supaya kalian semua yang mengikuti ibadah, mendengar firman Tuhan hari ini, boleh menangkap sesuatu yang baru dan mengubahkan hidup kalian. Yuk bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Aku berdoa Tuhan supaya kami boleh menangkap esensi dari firman Tuhan hari ini. Dan aku berdoa supaya firman Tuhan boleh mengubahkan hidup kami. Pribadi-pribadi kami sakit dan kami gak malu kalau kami sakit. Tetapi ketika kami sakit, kami mau mengikuti step-step firman Tuhan hari ini. Supaya kami boleh sehat secara mental. Tanamkan firman dalam hati dan pikiran kami supaya hidup kami berubah. Terima kasih Bapa, perspektif kami benar dan kami menghidupi hidup kami dengan benar selaras dengan kehendak Tuhan. Dan kami mau akhiri ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang diberkati katakan bersama amin. Alright guys, see you next week and God bless you all.